welcome to Nurture Reading Journey. Jadi untuk kali ini kan aku udah selesai baca 4 buku yang masuk ke dalam TBR ku di bulan Juni. Nah, waktu aku selesai baca buku yang terakhir yang judulnya adalah apa? Yang terakhir, oh ya, 20,000 Leagues Under the Sea. Sebenarnya aku bacanya itu cukup cepat, jadi waktu aku ngembaliin itu masih kurang sekitar 2 harian lagi kalau nggak salah. Terus karena aku terlalu malas untuk ke perpus Bung Karno untuk ngembaliin buku terus pinjam lagi, selagi aku nunggu 2 hari sebelum memang jadwalku untuk ngembaliin, akhirnya aku memutuskan untuk cari buku yang bisa aku baca dari Ipusnas. Yang kemudian setelah aku scroll ternyata ada satu buku yang itu sudah pernah aku pinjam sebelumnya, cuman pada akhirnya belum sempat aku baca, yang judulnya adalah 12 Pasang Mata dari Sakae Suboi. Ya, dari Sakae Suboi. BTW ini buku dari Jepang yang udah lumayan tua, kalau nggak salah itu terbitnya di tahun 1952, jadi udah lumayan ya, sekitar 70-an tahun lebih sih harusnya. Dan untuk novel ini sendiri sebenarnya settingnya itu bukan di tahun itu, tapi di tahun sekitar 1928 sampai sekitar tahun 1950-an. Jadi memang satu novel ini latar waktunya itu dimulai dari sebelum Perang Dunia Kedua sampai setelah Perang Dunia Kedua. Dan untuk novel ini sendiri, waktu aku awal-awal baca itu sebenarnya aku teringat sama satu novel lainnya yang dari Jepang juga, yang pernah aku baca dan bahas itu sekitar 2 tahun yang lalu, yang judulnya adalah Bochan. Kenapa? Karena memang kedua novel ini tokoh utamanya itu seorang guru. Kalau Bochan itu kan guru laki-laki yang dia itu dari keluarga kaya, yang dia itu terlalu jujur omongannya, dia itu tidak bisa diatur kalau yang Bochan. Dan setting waktunya itu kalau nggak salah sekitar tahun 1918 kalau nggak salah. Sedangkan untuk novel ini sendiri setting waktunya kan di Jepang juga di tahun 1928, di mana tokoh utamanya ini adalah seorang guru juga, tapi yang ini perempuan, yang namanya Ibu Guru Oishi. Yang keduanya ini antara Bochan sama Ibu Guru Oishi ini juga ditempatkan di sebuah sekolah di desa kecil yang ada di sekitaran pantai. Kalau Bochan itu kalau nggak salah ada di sebuah pulau ya. Kalau yang ini ada di sebuah teluk, di mana itu adalah perkampungan nelayan miskin. Jadi ketika awal baca ngelihat setting tempatnya itu sama-sama di Jepang, di sebuah desa kecil di pinggir pantai, terus juga karena ngelihat setting waktunya juga di sekitaran tahun antara tahun 1910-an sampai 20-an, aku ngerasa ini cukup mirip pada awalnya. Cuman setelah aku membaca lebih jauh lagi, ternyata hanya itu aja persamaan di antara keduanya, tapi memang ceritanya itu lebih berbeda. Kalau yang Bochan itu kan karena dia itu suka bukan membangkang sih, dia itu tidak bisa diatur oleh sistem di sekolahnya yang ternyata korup. Kalau yang di novel ini itu lebih karena si guru atau Ibu Guru Oishi ini adalah seorang guru yang dia itu benar-benar mencintai murid-muridnya dan memikirkan keselamatan murid-muridnya, karena memang di masa itu negara Jepang, enggak sih, semua dunia itu sedang krisis karena setelah terjadinya Perang Dunia Pertama itu kan krisis kayak The Great Depression yang awalnya dari Amerika, tapi seluruh dunia juga mengalami krisis itu. Dan murid-muridnya ini yang sudah dari keluarga yang kebanyakan adalah keluarga yang kurang mampu, itu sulit untuk setidaknya untuk sekolah, terus menghidupi keluarga mereka juga. Terus kemudian ternyata lambat laun ternyata Jepang ini juga ikut dalam Perang Dunia Kedua, yang kemudian si guru ini atau Ibu Guru Oishi ini benar-benar memikirkan murid-muridnya, terutama murid-murid laki-lakinya yang nantinya pada akhirnya harus ikut wajib militer dan harus masuk ke dalam medan pertempuran, yang membuat Guru Oishi ini kayak merasa sebal, merasa merasa tidak suka sama pemerintah, karena dia itu adalah seseorang yang punya pikiran pasifis atau seseorang yang tidak menyukai peperangan dan menganggap bahwa peperangan itu adalah sesuatu yang sebenarnya merugikan dan menyedihkan, yang membuat dia itu benar-benar nggak suka banget gitu loh sama peperangan. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Karena sampai sekarang pun aku belum selesai, kalau nggak salah aku udah baca itu sekitar 75%, dan sebenarnya aku udah baca itu hitungannya hampir 3 hari. Jadi
aku mau lanjutin baca, terus kemudian semoga hari ini aku bisa menyelesaikannya dan besok itu aku udah bisa bikin review akhirnya. Tapi memang secara garis besar sih aku sudah bisa menangkap ceritanya seperti apa yang udah aku sampaikan tadi. Tambahan aja, ini aku baru kepikiran setelah aku mulai baca novel 12 Pasang Mata, karena kan sekarang ini lagi lumayan ngetren untuk novel-novel, buku-buku yang dari Asia Timur, terutama yang dari Jepang dan Korea. Cina juga ada, tapi ya, yang aku rasa itu kayaknya kebanyakan novel-novel sekarang itu yang kayak cozy reading atau buku-buku yang heartwarming itu biasanya dari Jepang dan Korea. Cuman aku ngerasa kalau novel-novel itu tuh terlalu populer dan banyak orang yang tahu, dan mungkin kalian bakalan sering lihat, sering dengar, sering baca orang-orang review novel-novel itu yang masuk ke Asian Lit kalau di Gramedia. Nah, kalau setelah aku membaca novel ini, aku jadi kepikiran untuk membuat semacam review. Mungkin bakalan aku post entah di Instagram atau di TikTok, karena aku terlalu males untuk membuat review ulang ngomong kayak gini untuk beberapa novel yang sudah aku bahas. Jadi aku kepikiran untuk membuat review tentang penulis-penulis dan novel-novel dari Jepang yang tidak terlalu populer atau mungkin yang gak banyak orang tahu, seperti yang salah satunya adalah novel ini, yaitu 12 Pasang Mata yang penulisnya adalah Sakai Suboi. Terus kemudian ada lagi yang aku bahas tadi yang judulnya Bocan, yang itu juga novel yang cukup lama, yang penulisnya adalah Natsume Soseki. Terus kemudian ada lagi yang sudah pernah aku baca, aku lupa aku udah pernah bahas ini atau enggak, pokoknya aku pernah baca novel yang judulnya adalah Deru Gunung dari siapa ya, Yasunari Kawabata. Terus kemudian ada lagi yang judulnya adalah Rumah Tepi Danau dari Banana Yoshimoto. Itu adalah penulis-penulis Jepang yang sudah pernah aku baca novelnya, tapi sejauh ini aku jarang banget, bahkan hampir nggak pernah ngeliat orang membahas novel itu, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, atau mungkin di YouTube. Jadi kayaknya aku kepikiran untuk membuat postingan, mungkin diambil dari foto yang pernah aku ambil dari novel-novel yang sudah aku baca itu, terus kemudian aku bikin review singkatnya secara tertulis, entah itu di Instagram atau di TikTok. Jadi untuk kalian yang penasaran sama review tertulisku, karena aku udah mulai aktif lagi untuk ngetik reviewku di sana, jadi kalian bisa follow Instagramku sama TikTokku. Tapi kayaknya di antara dua akun medsosku itu sebenarnya isinya mirip sih, antara TikTok sama Instagram. Jadi kalian bisa lihat salah satu akunku itu. Jadi gitu aja tambahnya.
aku bikin video ini tuh kemarin. Tapi ternyata kemarin itu waktu aku pagi-pagi, aku udah prepare, aku mandi dan lain sebagainya, mau bikin video untuk review terakhir, tapi ternyata ada acara dadakan keluar kota dan itu aku sampai malam. Padahal kalau sampai sore, andaikan aku udah sampai di rumah, aku bakalan take video ini malam terus langsung edit, tapi ternyata nggak bisa. Semalam itu aku sampai rumah juga udah jam berapa ya, jam 9 malam, terus aku capek, sakit kepala, akhirnya ya udah aku pending aja, aku bikin videonya hari ini. Dan aku juga nggak tahu ini nanti videoku bakalan aku upload kapan, dan aku bakalan usahakan banget untuk meskipun telat, aku bakalan tetap upload ini dan publish ini di hari Minggu, meskipun mungkin ada keterlambatan, dan ya seperti itulah. Jadi untuk novel yang aku baca yang judulnya adalah 12 Pasang Mata, yang ditulis oleh siapa nama penulisnya? Aku selalu lupa nama penulis ini. Wait a minute, let me open my selalu seperti ini. Pokoknya yang aku pinjam dari Ipusnas, karena Ipusnasku lagi nggak bisa dibuka seperti biasa, sering trouble-nya. Jadi untuk 12 Pasang Mata ini pada akhirnya aku selesai baca. Padahal aku ngerasa cukup berat untuk membaca novel ini, karena memang rasanya itu kayak agak berat, gloomy, agak depresif juga sebenarnya, karena membayangkan kehidupan dari anak-anak murid dari ibu guru Oishi ini, yang pada awalnya mereka itu hidup bahagia, ceria seperti anak-anak pada umumnya, tapi ternyata karena memang kondisi di masa itu yang masih di tahun 1920-an sampai 40-an, dan itu di masa perang dunia, antara perang dunia pertama dan kedua. Anak-anak murid ini yang pada awalnya mereka ceria, tapi ternyata ketika mereka tumbuh semakin besar, mereka kehidupannya itu jadi kayak terpecah belah. Bukan terpecah belah karena mereka itu punya masalah, enggak, tapi memang karena takdir yang memecahkan mereka. Yang mereka pada awalnya adalah anak-anak murid yang manis, yang ber-12 itu benar-benar solid, sampai pada suatu hari ketika gurunya sakit itu mereka memberanikan diri untuk jalan kaki sejauh 8 km untuk mengunjungi guru yang mereka cintai atau ibu guru Oishi ini, yang mereka itu benar-benar saling menyayangi gitu. Tapi ternyata ketika mereka sudah mau lulus sekolah, lulus SD hitungannya, ternyata ada beberapa anak itu yang pada akhirnya harus mengubur cita-citanya, karena mereka memang dari awal kehidupannya sudah sulit banget. Seperti yang aku bilang, mereka itu adalah perkampungan nelayan miskin, dimana memang beberapa anak itu bisa mengejar cita-citanya. Memang beberapa anak itu ada yang punya keluarga yang cukup mampu, yang bisa menyekolahkan mereka ke tingkat yang lebih lanjut, tapi ada anak-anak lain yang pada akhirnya meskipun mereka itu berbakat, meskipun mereka itu pintar, ada yang benar-benar berbakat menyanyi, ada yang mereka itu pintar tapi harus memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya dan mereka harus bekerja. Selain bekerja, mereka juga harus mengurus keluarga, terutama adik-adiknya, karena di masa itu kan biasanya di zaman dulu itu keluarga itu punya anak-anak yang banyak gitu kan. Dan ketika anak-anak banyak itu dan orang tua mereka bekerja keras, banting tulang jadi nelayan atau jadi apapun itu, biasanya kakak-kakak atau anak-anak yang lebih besar itu biasanya mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus keluarganya, mengurus adik-adiknya. Dan itu membuat ibu guru Oishi ini yang begitu menyayangi murid-muridnya, yang begitu dekat secara emosional dengan murid-muridnya, bukan hanya mengajarkan mereka pelajaran di sekolah, tapi benar-benar ada kedekatan emosional dengan 12 muridnya itu. Ibu guru Oishi ini marah gitu loh sama keadaan di sekitarnya, bahwa anak-anak muridnya ini ada beberapa yang harus punya kehidupan seperti itu, harus mengubur cita-citanya, tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi dan juga pandangan orang tua, terutama untuk anak-anak perempuan yang berpikiran kolot bahwa anak mereka yang perempuan itu tidak perlu untuk sekolah tinggi karena toh nantinya mereka hanya akan menjadi ibu. Jadi memang benar-benar pemikiran kolot dan ekonomi di masa itu yang membuat anak murid ibu guru Oishi ini kebanyakan mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Untuk murid-murid yang perempuan itu, ibu guru Oishi ini merasa sedih karena kebanyakan dari mereka pada akhirnya tidak bisa sekolah karena mereka terlahir sebagai perempuan dan dianggap tidak perlu untuk bersekolah lebih tinggi dan punya tanggung jawab untuk membantu ibu mereka untuk merawat adik-adik kecil mereka.
Ibu guru Oishi ini juga sedih karena membayangkan di masa itu, membayangkan masa depan untuk murid-murid laki-lakinya, karena memang di masa itu kan masih dalam masa perang. Jadi anak laki-laki itu punya kewajiban untuk masuk ke militer, untuk masuk ke medan perang. Jadi meskipun guru Oishi ini mengajar untuk anak SD yang masih kecil-kecil itu, ibu guru Oishi ini sudah membayangkan bahwa nantinya anak-anak muridnya ini harus masuk ke medan perang, dan kalau masuk ke medan perang itu memang ada yang selamat, memang ada yang bisa survive di dalam peperangan, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada korban jiwa di dalam peperangan. Dan ibu guru Oishi ini adalah seseorang yang punya pemikiran pasifis, di mana ibu guru Oishi ini tidak suka peperangan, dia itu lebih suka perdamaian, dan dia itu tidak suka sama doktrin dari pemerintah bahwa doktrin dari pemerintah yang mewajibkan yang membuat orang-orang, anak-anak di masa itu tuh berpikiran bahwa berperang itu adalah kewajiban, dan kalaupun sampai gugur di medan perang itu adalah karena mereka membela negaranya. Dan ibu guru Oishi itu tidak suka banget doktrin seperti itu. Dan ketika ibu guru Oishi ini punya pemikiran pasifis yang dia itu tidak ingin anak muridnya itu sampai gugur di medan perang karena kewajiban dari pemerintah, dia itu juga harus menghadapi keadaan di mana pemikirannya yang menentang peperangan, menentang wajib militer kepada pemerintah itu benar-benar dilarang. Sampai ibu guru Oishi ini harus menahan pemikirannya agar tidak sampai ke murid-muridnya, benar-benar harus menjaga omongannya gitu loh. Dan itu yang membuat pada akhirnya ibu guru Oishi ini yang sudah jengah sama doktrin pemerintah yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan harapannya di masa depan untuk murid-muridnya, pada akhirnya ibu guru Oishi ini memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi guru lagi, karena memang benar-benar dia itu merasa terkungkung gitu, tidak bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan dengan bebas, karena benar-benar di masa itu kan ada banyak banget kayak peraturan, dan banyak orang yang juga saling mengawasi satu sama lain. Kalau sampai ibu guru Oishi ini kelepasan untuk menyampaikan pendapatnya tentang peperangan itu kepada murid-muridnya atau kepada orang lain, takutnya ibu guru Oishi ini akan ditangkap oleh pemerintah karena dianggap sebagai pemberontak. Karena memang di masa itu, di masa guru Oishi ini menjadi guru, ada salah satu guru lainnya yang sampai ditangkap karena dia itu dianggap merah atau dianggap menentang pemerintah. Makanya ibu guru Oishi ini sebagai seseorang yang berpemikiran pasifis, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengajar lagi. Dan itu membuat dirinya itu sebenarnya marah karena dia ingin terus bersama murid-muridnya, tapi dia itu tidak bisa dia itu juga ketakutan kalau sampai kelepasan untuk menyampaikan pendapatnya itu. Dan novel ini tuh sebenarnya diakhiri di tahun 1946, di masa setahun setelah Perang Dunia Kedua. Dan di masa itu sebenarnya guru Oishi ini bertemu kembali dengan murid-muridnya. Cuman memang kondisinya itu murid-muridnya tidak utuh 12 lagi, karena memang ada beberapa itu yang gugur di medan perang. Tapi juga ada beberapa anak muridnya yang perempuan itu, ada yang sudah meninggal karena sakit, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, dan juga karena dokter di masa itu lebih fokus ke medan perang. Terus juga ada beberapa anak muridnya itu yang tidak mengunjungi ibu guru Oishi lagi karena sepertinya terlalu malu akan pekerjaannya di masa itu. Karena memang untuk beberapa anak perempuan yang pada akhirnya tidak melanjutkan sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, ada yang rumornya dia itu menjadi seseorang yang menjual dirinya gitu. Pada akhirnya memang anak itu tidak datang lagi, tidak mengunjungi guru Oishi lagi karena sepertinya terlalu malu. Dan itu memang membuat guru Oishi ini sedih sama kehidupan murid-muridnya yang laki-laki, karena mereka harus masuk ke medan perang, ada yang meninggal, dan juga ada yang sampai pulang dari medan perang itu yang dalam kondisi tidak sempurna lagi. Terus juga untuk murid-murid perempuannya itu kebanyakan yang tidak sukses dalam hidupnya, itu membuat guru Oishi itu sedih karena peperangan, karena kemiskinan, membuat anak-anak muda, anak-anak kecil yang penuh dengan cita-cita di masa lalunya ketika guru Oishi ini
mereka waktu SD itu pada akhirnya harus berakhir dengan kondisi yang seperti itu. Dan itu membuat novel ini cukup berat karena memang banyak pemikiran dari guru Oishi itu tentang masa depan murid-muridnya ini yang kemungkinan akan berakhir menjadi sedih seperti di ending cerita ini. Jadi untuk kalian yang ingin membaca novel ini novel yang cukup gloomy menurutku, terutama karena pandangan guru Oishi ini yang begitu mencintai murid-muridnya, yang tidak ingin murid-muridnya ini berakhir menjadi seseorang yang gagal, tapi pada akhirnya memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi sekian review novel 12 Pasang Mata dariku. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, semoga kalian nonton sampai akhir, dan see you next time. Goodbye.